Masih dengan Pak Waketum dan Bung Ropan, U17. Ya. Iya. Kita happy dengan hasil betul. U17. Kemenangan pertama sepanjang keikutsertaan dalam sejarah. kita dalam sejarah Iya. untuk Piala Dunia. Betul. Lalu Coach Nova mau kemana ini? Ya, Bawa ke ya kita U20 lihatlah. Hmm. Kalau memang kita harus diskusi dengan Coach Nova. Kalau Coach Nova masih tetap ingin pegang U17, Ya. menurut saya pribadi jangan dia dipaksa dinaikkan. Seandainya dia masih mau. Ya. Tetapi kalau dia sudah berminat, silahkan. Konon ke 20 dia Iya. naik kelas. Oh. Ya, kalau sudah begitu, tapi kan tetap harus tanya. Tanya Karena dulu ini dia. kan nggak boleh karena dia terpaksa. Iya. Misalnya dia sudah tahu roadmap-nya anak-anak ini bagaimana. Ya. Ini dari yang kemarin itu masih ada beberapa anak-anak dia yang masih bisa main kan gitu. Tahun ya. depan bisa main masih Iya, ya? masih Oh, bisa. iya. Ada 6 orang kalau nggak salah Iya, yang masih yang ditangani. Jadi kalau saya berpikir jangan kita paksa dia langsung naik. Harus kita tanya ke dia. Kita ajak diskusi, kita ajak dia. Sama seperti kemarin. Kan tadinya dia yang diminta untuk pegang SEA Games ini. Oh gitu. Iya, Sempat ada kan? ada nama itu. Dia langsung nolak. Nggak, saya akan fokus di sini. 17 ya. Ya, itu. Jadi ke depannya dan kita kan mulai banyak juga kan. Sekarang asistennya ada asisten Indra Sapri, ada Kurniawan. Kurniawan, ada Eko kan? Iya, betul. Eko Purjianto ya. Eko Purjianto. Bima. Bima Sakti kembali kan dia sudah tahun 2023. Jadi banyak pilihan kita untuk pegang itu. Kurniawan track record lumayan lah. Di Como, kemudian di Malaysia dia menjadi pelatih kepala dan sebagainya kan. Iya. Nah, sekarang jadi asistennya Indra Sapri dia. Iya. Nah itu. Jadi U17 bisa dong ya. Kurniawan bisa di U17. Bisa aja. Iya. Kalau Nova sudah tidak mau di situ. Ya. Oke, Kalau Bung Ropan melihatnya seperti apa? Nova tetap di U17 karena dia punya emosional yang sangat kuat dengan pemain usia dini, atau dia naik kelas level up menjadi U20? Ya kalau di U17 kan dia sudah tahu persis kan. Dengan karakter pemain-pemain itu, karena dia yang membina kan, dia yang membawa tim ini kan dari kualifikasi di Piala Asia kita menang 3 kali, itu kan nggak mudah tuh, kalahin Korea, kalahin Yaman, kalahin Afghanistan, walaupun kita kalah lawan Korea Utara. Jadi dia sudah menyatu dan dia tahu anak-anak ini bagaimana. Tapi kan federasi bilang mau coba ke U20 karena kosong Van Kempen kan sudah nggak di situ. Mungkin Nova akan ke sana. Berarti harus disiapkan juga pengganti yang bagus. Tapi seperti Pak Waketum bilang, kalau hatinya masih tetap di situ, ya memang nggak boleh dipaksakan. Jangan dipaksa. Dia paksa. Karena dia masih ingin kan. Dia tahu itu. Berikan kesempatan mungkin untuk tahun depan lagi. Piala Dunia kan tahun depan lagi ada. Dia ingin berbuat yang terbaik lagi untuk 17. Ada rasa penasaran lagi untuk bisa lolos dari fase grup misalnya. Bisa aja, Boy. Iya. Keputusan FIFA untuk membuat U17 World Cup tiap tahun. Ini kan konsekuensinya ada nih buat pembinaan usia dini. Betul. Karena pemain yang sekarang sudah tidak pakai lagi. Betul. Nah, bagaimana? Tapi kan kita ada. Nah, itu dia yang ada. Bagaimana antisipasi PSSI ini? Makanya tiap tahun klub itu kita wajibkan untuk membina di strata umur itu. Jadi kemudian di beberapa SSB yang bagus-bagus kan isinya sekarang kan mereka, dan klub yang membina U17 itu sudah semakin banyak karena itu menjadi persyaratan klub licensing. Sehingga mau nggak mau sekarang Eva bergulir, ya kan? Nah di bawahnya itu. Nah ini yang menjadi penyumbang untuk timnas U17, U20, pokoknya yang kelompok umur lah. Nah kemudian dari situ baru untuk yang senior. Gitu. Makanya ada federasi mewajibkan klub itu memainkan di tim senior U23 dengan menit yang kita tentukan, kemudian juga U20 itu harus ada itu. Jadi ada kewajiban klub, dan ya bersyukur hubungan antara LIB dan federasi sangat bagus ya. Pak Ferry Paulus sangat kontributif, mensupport ya. Ya kayak seperti sekarang ya, anak-anak banyak yang dibawa ke tim SEA Games. Ya kalendernya disesuaikan. Diliburkan maka. Diliburkan maka. Iya. Disesuaikan kalender. Nah harus begitu. Kalau federasi ke kanan, kemudian liganya ke kiri, nggak akan. Kan sempat. Ingat dia waktu STY ribut dengan pelatih Persija, karena Thomas itu. Doll. Itu.
Nah, kita harus juga memahami kebutuhan klub. Ya. Tetapi kan kompetisi ini tujuannya untuk national team. Gitu, bukan hanya untuk klub aja. Nah, ini sudah terjadi. Termasuk coach-coach klub yang berasal dari luar kan? Ya. Mengerti persoalan ini dan juga ada will untuk memasang pemain-pemain muda kita. Kita dari liga meminta untuk sebelum dikontrak dia diberi pemahaman bahwa ada kebutuhan nasional, kebutuhan tim nasional, sehingga dia nggak boleh. Itu kalau begitu bandel, pemilik klubnya yang kita tegur. Bu Ropan, ini berita menarik nih, seru juga nih. Rizky Ridho masuk dalam nominasi kan? Iya. Puskas. 11 gol terbaik. Berat sekali. Iya. Yamin Yamal, misalnya, banyak ya. Dan Declan Rice. Betul. Tapi itu luar biasa sejarah buat Indonesia. Iya, betul. Dia bisa masuk. Dia orang Indonesia pertama yang dinilai punya mencetak gol yang luar biasa. Itu lawan Arema tuh, 9 Maret yang lalu tuh di Liga 1 yang lalu, Pak. Iya. Dari tengah lapangan dia seloran ya? Iya, dia tembak dari luar lapangan tuh. Luar biasa. Dan, oh iya, betul. Ya, masuk ya? Periode yang lalu. Periode yang lalu. Musim lalu. Jadi, wah, kalau dia dapat, dan saya pikir dia akan dapat. Kenapa? Footers Indonesia kan dipilih lewat footers, Pak. Dari Indonesia punya fans, tahu sendiri kan? Supporter kita kan, fanatisme yang tinggi. Dan pasti saya yakin Rizky Ridho yang menang. Dan ini suatu kebanggaan buat kita. Kalau ada anak bangsa kita yang kemudian terpilih, ini nggak main-main. Puskas Award, seluruh dunia, Pak. Jadi gol terpilih sebagai gol paling cakep, paling indah. Kalau boleh Nusantara TV mengkampanyekan itu. Gitu ya. Diulang lagi bagaimana golnya itu sehingga kan publik banyak yang sudah lupa juga. Nggak tahu kan, lupa benar. Ya, saya minta tolong. Iya. Jadi nominasi sebelah itu. Figur Rizky yang Pak Waketum melihat anak ini gimana? Dia anak ini humble. Ya. Nggak ada merasa. Dan leadershipnya bagus. Ya kan? Kemudian beribawa di mata teman-temannya. Itulah kenapa pada saat di Kamboja. Akhirnya yang kita emas itu ya. Indra Sapri memutuskan dia kapten. Dan itu hasil diskusi dengan tim dan psikolog. Dinilai oleh psikolog kita. Itu. Jadi masa depannya bagus. Memimpin beribawa. Tidak emosional, mimpin itu penting. Kalau orang emosional susah, Pak. Nanti yang lain juga akan ikut-ikut. Itu. Jadi dia punya masa depan yang baik yang baik. Dan tetapi kan di timnas ada JIJS, ya kan. Dia harus juga mengakui itu. Dan dia orang sih sangat rendah hati. Rendah hati. Walaupun sudah seperti itu, sudah ngetop dan nggak ada dia. Saya main bagus aja, Pak. Cuman itu jawabannya, saya main bagus aja. Nah, ini PR juga nih buat federasi ini. Mumpung ada Waketum ini. Saya mau tanya, karena mewakili juga banyak kaum putri. Yang menantikan Liga Putri Indonesia. Iya. Menarik. Sekarang ini federasi tentu sedang mempersiapkan dan kita kan memutar liga itu tidak gampang. Tidak bisa diputar oleh hanya federasi saja, harus ada dukungan. Nah, kebetulan sekarang ini ada satu yang punya perhatian terhadap sepak bola, memberikan dukungan kepada kita. Kita akan coba mungkin di skop yang tidak terlalu luas dulu, gitu ya. Nah, itu akan kita coba. Nah, pembicaraan tentu dengan liga juga sedang dibicarakan oleh federasi ya. Karena kalau hanya sekedar turnamen mungkin kita bisa. Tapi ini kompetisi. Berarti musim. Harus musim. terus. Harus terus itu. Nah, tekniknya seperti apa? Sebab kalau di liga kan mereka ada beban harus memutar EVA dan lain sebagainya. Tapi dengan teman-teman di liga, kebetulan juga saya di liga kan, dipercaya untuk di liga. Jadi mudah-mudahan segera ketemu formatnya. Dan tetapi belum seperti yang liga yang putra. Kita batasi Jawa dulu misalnya. Itu.
Terakhir mungkin terbatas ya, terbatas juga Pak. Bung Nopan terakhir untuk Liga Putri harapannya seperti apa? Iya, kalau kompetisi ada karena di situ kan untuk bisa mendapatkan pemain-pemain yang bagus di tim nasional kan dari kompetisi. Tapi kalau sudah akan dimulai walaupun ini terbatas, Boy, itu sudah suatu langkah yang bagus. Sambil bisa melihat ke depan bagaimana untuk bisa memutar, karena kan putar kompetisi tidak gampang, juga. Harus memikirkan yang baik, ya, yang matang gitu. Kebetulan keponakan saya di timnas itu yang. Iya, keponakan dia. Sekarang main di Filipina. Main di Filipina, Malaysia sekarang. Main di Malaysia. Siapa Boy namanya? Salika. Center back. Yang tinggi itu Pak, center back. Tahu. Iya, tahu ya. Oke. Thank you Bapak Ketum. Juga terima kasih Bung Ropan. Ya. Semoga apa yang kita bicarakan yang bermanfaat. Kita tunggu siapa pelatih timnas dalam waktu dekat. Doakan dalam waktu yang cepat. Segera kita dapat. Mantap. Baik, sekian Sportcast malam hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.